Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, bacaan utama kita pada berita firman Tuhan pada hari Minggu hari ini terangkat dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudara, ternyata memang penderitaan dan pergumulan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekarang kita jalani. Sejak zaman Alkitab, sejak zaman Rasul-Rasul juga telah dialami oleh orang-orang percaya. Sekarang yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menghadapi dan menjalani penderitaan serta pergumulan itu di dalam kehidupan kita. Surat 1 Petrus pasal 2 adalah bagian dari keseluruhan surat 1 Petrus yang dikirim kepada orang-orang yang kata 1 Petrus pasal 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka tersebar di wilayah-wilayah itu, dan sebagai pendatang mereka mengalami begitu banyak pergumulan. Bukan hanya gampang sekali dijatuhkan dengan berbagai intrik politik dalam kehidupan zaman itu, maupun oleh pertentangan sesama mereka orang-orang Yahudi yang betul-betul mencari jalan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara, Rasul Petrus memberikan tekanan bagian firman Tuhan, mengingatkan orang-orang Kristen ini supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimanakah kira-kira nasihat itu? Kita mulai dari 1 Petrus pasal 2, ayat yang paling penting di situ, saudara, dan seringkali kita kemudian baca panggilan terhadap orang-orang percaya. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sungguh tertarik dengan ungkapan istilah yang pertama dalam ayat 9 ini. Kamulah bangsa yang terpilih. Allah memilih kita. Coba kita memperhatikan ke belakang, saudara. Tidak harus Allah menciptakan kita, kan? Tetapi ketika Allah memilih untuk menciptakan kita, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah memilih kita untuk menciptakan kita, ketika Allah memilih untuk menciptakan kita, sekarang bagian firman Tuhan mengatakan lagi, kita yang terpilih ini diajak untuk tetap melakukan tujuan-tujuan dari Allah yang telah memilih untuk menciptakan kita dan memilih kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dari kata istilah Allah memilih saja, saudara-saudara, kita sudah dapat sangat-sangat dikuatkan untuk menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Yang memilih kita ini Allah yang mempunyai seluruh muka bumi ini. Allah yang memilih, Allah yang sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Sehingga kita tahu bahwa apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, dalam setiap hari-hari dalam kehidupan kita, semuanya tertuju kepada kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Orang-orang yang dituju oleh surat 1 Petrus ini
sebagai pendatang dan sementara mengalami pergumulan dan penderitaan. Ternyata satu kiat, satu cara untuk keluar dan tetap teguh berdiri dalam iman dan pengharapan dalam kehidupan yang baik di hadapan Tuhan adalah melihat kembali ke dalam persekutuan. Setiap orang percaya tidak bisa berdiri seorang demi seorang untuk mengungkapkan imannya sendiri kepada Tuhan. Terlebih ketika dia mengalami pergumulan dan tantangan hidup yang berat di dalam kehidupannya. Dia selalu harus dimungkinkan untuk kehidupan persekutuan. Dan ketika di dalam kehidupan persekutuan itu selanjutnya, mereka akan melihat satu dengan yang lain bahwa tidak usah mereka cemburu. Tidak usah mereka kemudian berpikir sesuatu yang lain dengan kehidupan yang dimiliki orang lain dan mereka tidak miliki. Dan lebih lagi, mereka tidak usah memiliki cara-cara untuk menfitnah seseorang karena apa yang tidak dimiliki itu dimiliki orang lain dan harus dimiliki. Mengapa? Karena di dalam Tuhan mereka adalah atau kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga pengungkapan iman itu harusnya berdasarkan keyakinan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan karunia-karunia keselamatan yang sempurna bagi kita. Bayangkan seperti sekarang, saudara. Kalau kita menjalani kehidupan pekerjaan, tugas, tanggung jawab, apalagi pelayanan kita, dan kita pahami itu karunia dari Tuhan, lalu kita mengerjakannya sama seperti kita mengerjakannya untuk Kristus. Maka tentu hasil pekerjaan-pekerjaan itu akan memberikan sukacita bagi kita dan tidak usah memandang kepada orang lain. Atau bahkan ketika orang lain itu sepertinya kuat sekali untuk memberikan tekanan kepada kita, kuat sekali untuk menjatuhkan kita, kuat sekali untuk memusnahkan kita, kita sudah selesai dengan itu. Mengapa? Kita punya jaminan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Coba bayangkan apa yang kemudian dikatakan Yesus dalam berita Injil Yohanes pasal 14 tadi. Dimulai dengan perkataan yang luar biasa kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan ayat selanjutnya mengatakan, aku pergi ke tempat itu untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, nantinya juga kamu ada di situ. Janji iman yang luar biasa kepada kita harusnya menjadikan kita kuat dalam menjalani apapun dalam kehidupan kita hari ini. Sekarang ini saudara-saudara, ketika pergumulan penyebaran virus ini begitu meluas, hari-hari ini kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Begitu banyak orang yang telah meninggalkan imannya. Begitu banyak orang yang ragu apakah kekuatan Allah, apakah kuasa Allah itu masih ada dan masih berbicara, sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita melalui pergumulan ini? Jawabannya, saudara, tidak terletak dalam pergumulan yang kita hadapi sekarang. Jawaban itu terletak dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa dia akan pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Dan di tempat di mana nantinya dia berada, di situ pun kita berada. Artinya apa? Hidup kesementaraan yang kita jalani di dalam dunia ini bisa terjadi apapun di dalamnya. Termasuk seperti yang kita hadapi sekarang. Atau bahkan di masa yang akan datang kita akan menghadapi pergumulan yang lebih besar lagi. Dan sebenarnya itu tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada orang-orang di dalam pembaca suratnya pada saat ini. Bahwa penderitaan yang mereka alami pada saat itu masih dalam tahap yang sederhana. Dan oleh karena itu surat 1 Petrus itu ditujukan sebenarnya untuk menguatkan mereka menghadapi pergumulan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Supaya ketika pergumulan itu datang, mereka semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan penekanan berikutnya, saudara-saudara, adalah setiap orang percaya yang mengalami penderitaan dan pergumulan saat itu,
diajak untuk hanya memandang kepada Yesus saja. Ayat firman Tuhan mengatakan begini. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datanglah kepada batu yang hidup itu. Kita meneladankan terus-menerus kehidupan yang kemudian kita alami di dalam Yesus Kristus. Dalam segala penderitaannya, dia serahkan kepada Tuhan. Dalam segala pergumulannya, dia serahkan kepada Bapa di surga. Apa-apa yang akan dilakukan, selalu diminta dalam keteduhan, dalam ketenangan kepada Bapa di surga. Sehingga apapun yang dijalaninya, termasuk ketika dia harus menyerahkan nyawanya di Bukit Golgota, maka dia melakukannya dengan penuh kesempurnaan sikap yang benar di hadapan Bapa. Dan tentu saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan dari kisah para rasul tadi, kita menemukan contoh yang luar biasa di situ, Stefanus. Stefanus, ketika dia memberitakan Injil kebenaran Allah itu, lalu kemudian dia menghadapi penghukuman, dilempari batu sampai mati. Keberatan ke dia? Tidak, saudara. Ada dua hal yang dicatat Alkitab dalam perikop pembacaan kita tadi dari kisah para rasul. Pertama, dia berseru menjelang akhir kematiannya itu, dia berseru, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yang kedua yang luar biasa lagi adalah memberi kiranya orang-orang yang melakukan itu diampuni. Saudara, mengapa itu Stefanus kemudian dapat melakukannya dengan baik, dengan setia? Karena dia telah selesai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Karena dia memandang sungguh-sungguh kepada teladan Yesus Kristus yang telah menderita dan melakukan apa yang paling benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau dalam pergumulan dan penderitaan kita hari ini dan kita hanya memandang kepada diri kita dan bahkan memandang hanya kepada persoalan dan pergumulan yang kita hadapi sekarang, saya yakin kita akan khawatir luar biasa, kita akan takut luar biasa, kita akan kehilangan iman kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Yesus Kristus, kita percaya janjinya, kita mengerjakan segala sesuatu sekarang ini sama seperti mengerjakan untuk Dia, dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita, termasuk dalam pergumulan kita akan semakin dikuatkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, mari dengan sukacita kita tetap menampakkan iman dan pengharapan kita kepadanya, supaya dengan demikian Tuhan semakin menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Pergumulan tetap datang kepada kami, penderitaan tidak berakhir dalam hidup kami, tetapi kami telah selesai dengan bagian di mana Allah menciptakan dan memilih kami di dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan tujukan bagi kami, dan kami sungguh-sungguh bersukacita karena itu. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan kami seterusnya dengan baik di masa yang akan datang. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa.